Pada video kali ini kita akan bahas 3 rahasia yang bisa kamu praktekkan agar kamu bisa menjadi orang yang suka banget baca buku. Sehingga wawasan kamu lebih luas lagi dan kamu lebih tahu banyak seputar dunia ini. Yang sering banget dialami, kita tuh tahu kalau membaca itu sangat penting buat diri kita dan bisa mengoptimasi waktu kita agar lebih bermanfaat lagi, nggak sering buang-buang waktu lagi dengan membaca buku. Akan tetapi masalahnya, kita tuh nggak tahu bagaimana cara menumbuhkan rasa suka kita kepada baca buku tersebut. Bayangkan, orang-orang besar, orang-orang yang udah sekelas Bill Gates ataupun Elon Musk, mereka itu punya satu kebiasaan yang sama, yaitu membaca buku. Nah, untuk kita menyamakan diri kita kepada diri mereka, kita harus bisa membaca buku tanpa harus nggak suka sama sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kamu bisa suka dalam membaca buku dan nggak ngebosenin lagi, apalagi ngantuk-ngantuk lagi ketika membaca buku. Apakah karena nggak ada waktu sama sekali, atau apakah kamu terlalu sibuk, atau emang nggak ada menyibukkan diri kepada buku tersebut? Maka dari itu konten video ini buat kamu banget yang pengen membaca buku tapi nggak tahu nih gimana cara menumbuhkan rasa suka ketika kita melakukan baca buku tersebut. Oleh karena itu pastiin tonton video ini sampai habis. Menurut data dari UNESCO, minat baca orang Indonesia itu rendah banget, yaitu hanya sebesar 0,001%. Ataupun jika ada 1.000 orang, maka orang yang berminat membaca buku hanyalah 1 di antara 1.000 orang tadi. Nah, kalau kamu menjadi orang yang membaca buku, yang demen banget membaca buku, kamu bisa menjadi bagian dari 0,001%, ataupun kamu menjadi 1 orang di antara 1.000 orang yang tadi disebutkan. Aku lupa ini data tahun berapa ya, semoga aja sekarang udah bertambah ya datanya. Berbeda banget sama orang Jepang. Orang Jepang itu kebiasaan membaca bukunya tinggi banget. Kalau lagi di kereta dia baca buku, kalau lagi di bis dia baca buku. Walaupun ada sih beberapa yang sambil nunggu kereta, sambil nunggu bis itu main HP, tapi nggak sebanyak seperti di Indonesia ini. Kalau mereka tahu kalau esensi dari membaca buku itu positif banget. Bukan cuma orang Jepang, dan juga kebiasaan orang-orang besar seperti yang aku sebutkan di awal, seperti Bill Gates ataupun Elon Musk, dia punya satu kebiasaan yang untuk menambah wawasan diri dia dengan membaca buku. Dan dia nggak bosan-bosan ketika membaca buku. Gimana caranya? Ini caranya. Rahasia pertama yang bisa membuat kamu suka dengan membaca buku adalah coba baca buku sesuai dengan minat kamu pribadi. Coba deh dari sekarang kalau emang mau baca buku, coba baca yang sesuai minat kita. Nah, minatnya di bagian olahraga, misalkan kamu suka sepak bola ataupun tenis, coba baca buku yang seputar olahraga tersebut. Kalau kamu minatnya seputar self-improvement ataupun buku-buku pengembangan diri, maka coba dikit-dikit baca buku tentang tersebut. Sehingga kamu itu baca buku nggak terpaksa dan sesuai minat kamu. Soalnya beda banget kalau kita itu membaca buku tapi nggak sesuai minat kita, kayak terpaksa gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kamu nggak tahu kamu sukanya minat apa, kamu minatnya itu masih ngawang-ngawang, nggak tahu apa minatnya, saran aku coba jelajahi berbagai genre. Maksudnya gini, coba kamu testing nih, novel ini oke nggak nih kalau tentang genre kayak gini. Coba kamu baca buku self improvement, oke nggak kalau kamu baca ini. Intinya kamu explore sebanyak mungkin, buku sebanyak mungkin, sehingga kamu mendapatkan satu titik, oh ini genre aku nih, aku suka banget di minat ini. Maka dari itu penting banget kita entah jalan-jalan ke Gramedia. Nanti kalau udah di Gramedia kita cari tuh buku-buku yang emang udah kebuka, tapi jangan kita buka ya. Yang udah kebuka kamu spill dikit-dikit, kamu baca dikit-dikit bukunya, apakah kamu tertarik? Kalau emang genre tersebut tertarik, misalkan nih aku suka banget yang namanya self improvement. Nah, di buku itu aku pasti buka tuh dikit-dikit. Ah, ini oke nih. Kalau emang minatnya udah oke, ke belakangnya juga nyaman tuh buat vlog untuk ngabisin buku tersebut, dan gitu terus sampai kamu menghabiskan beberapa banyak buku. Dan juga misalkan kamu udah nemuin nih, oh aku minatnya di self improvement. Coba kamu masuk ke sebuah komunitas yang semuanya itu agak mirip-mirip. Misalnya dalam komunitas tersebut isinya orang-orang yang suka baca buku self improvement. Nah, di komunitas itu kamu bisa banget sharing-sharing ataupun minta insight dari orang-orang yang udah di atas kita. Kita minta nasihatnya, buku apa lagi nih yang oke buat aku masalahnya di sini nih, ada nggak rekomendasi buku seputar yang aku butuhkan. Buat komunitas ini harusnya banyak ya, kita cari aja di Google, kalau nggak di Instagram itu banyak, kamu tinggal follow ataupun subscribe yang berkaitan dengan tersebut. Nah, itu tuh rahasia pertama ketika kamu ingin menumbuhkan rasa cinta kepada buku. Kamu harus membaca yang sesuai minat dulu. Jangan yang di luar minat terlebih dahulu. Kecuali emang tugas kuliah ya. Rahasia yang kedua yang bisa menumbuhkan rasa suka kamu kepada baca buku adalah kamu harus membuat jadwal yang teratur. Ini nih penting.
Kadang tuh kita mikir, aku baca buku kalau pas lagi luang, aku baca buku nanti sempat. Jangan kayak gitu. Kamu nggak usah nunggu waktu luang, tapi kamu meluangkan diri buat membaca buku tersebut. Misalkan kamu tetapin nih, pokoknya habis subuh aku nggak boleh buka HP. Habis subuh aku nggak boleh buka yang lain selain buku, apalagi aku harus buka buku Al-Quran. Nah, kan Al-Quran termasuk kitab ataupun buku kan. Nah, kamu konsisten dari situ, habis subuh nggak boleh tuh yang namanya megang HP, langsung aja buka Al-Quran. Dan misalkan jadwal lagi jam 8, jangan jam 8, nanti kamu sibuk. Misalkan habis maghrib, misalkan sebelum tidur dah. Nah, sebelum tidur kamu tetapin nih, pokoknya 1 jam sebelum tidur aku nggak boleh megang HP, aku harus baca buku. Nah, dari penetapan jadwal yang tadi, ketika udah terbiasa, kamu akan merasa kayak nggak enakan ataupun merasa berdosa ketika nggak melakukan kegiatan tersebut. Pada intinya, tips yang kedua ini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membuat jadwal, entah itu 1 jam, 2 jam, apakah 3 jam. Yang penting udah tertata dalam sehari itu kamu harus memberikan waktu untuk membaca buku tersebut. Paling minim kalau nggak bisa netapin kayak habis subuh ataupun sebelum tidur, kamu tetapin pokoknya aku sehari harus baca selama 30 menit. Nggak usah lama-lama dulu, nggak usah 2 jam dulu, nggak usah 3 jam dulu. Cukup dari 30 menit. Itu kayak kamu istirahat di sekolah udah 30 menit. Nah, dari 30 menit ini bisa juga kamu breakdown. Habis subuh 10 menit, habis zuhur 10 menit, sebelum tidur 10 menit. Jadi loh totalnya satu hari itu ada 30 menit. Ini waktu hari pertama ya. Nanti hari kedua bisa ditingkatkan lagi. Oh, besoknya 40 menit, besoknya lagi 1 jam, pekan depan 2 jam, pekan depannya lagi 3 jam. Ini bisa banget kamu manfaatkan buat pengaturan jadwal tersebut. Setelah tips yang kedua, rahasia kedua ketika kamu ingin menumbuhkan rasa membaca buku yang enak itu bagaimana. Dan yang aku paling suka itu tips yang nomor 3. Untuk tips yang nomor 3, kamu harus selalu membaca buku kemanapun kamu pergi. Nah, ini nih yang kadang orang jarang kepikiran ya. Karena kalau kita udah bawa buku kemana-mana, itu kan nyaman gitu loh. Kok keinget misalkan kita lagi nunggu di kereta nih, kita naik KRL, terus di tas kita ngeliat, ada buku nih, baca, bisa kan gitu. Bayangkan kalau kamu nggak menjadwalkan gitu, kamu nggak targetin aku harus bawa buku kemana-mana, bakalan susah nantinya. Makanya itu penting banget kamu bawa buku kemana-mana. Ataupun kamu lagi nunggu antrian di ATM, ataupun nunggu antrian dimanapun itu, kalau misalkan kamu udah membawa buku, ya akan mempermudah kamu dalam menumbuhkan rasa cinta kepada buku tersebut. Paling nggak gini deh, paling nggak usah baca dulu deh. Paling nggak kamu bawa tapi nggak dibaca, itu nggak masalah. Kenapa aku bisa pastiin nggak masalah? Karena itu bagian dari pembiasaan juga. Ketika kamu udah terlalu sering bawa buku, sehari 2 hari dibawa tapi nggak dibaca, nggak masalah. Pekan depan itu kamu akan rasa, itu kamu akan agak tertarik gitu loh. Gue udah bawa buku masa nggak dibaca sih gitu kan. Udah dibawa kemana-mana masa nggak dibaca. Makanya itu penting banget, kita harus bawa buku kemanapun kita pergi. Nah, itu tuh 3 tips yang bisa kamu praktekin. Dan jangan cuma didengerin, diamalkan jangan lupa. Karena ilmu tanpa amal ya sama aja bohong. Makanya penting banget ketika habis kamu nonton video ini, penting banget kamu praktekin paling nggak 3 yang tadi aku sebutkan. Yang pertama apa? Yang pertama, mulai dari buku yang kamu minat dulu. Yang kedua, kamu bikin jadwalnya 30 menit sebelum tidur aku nggak boleh megang HP, aku harus membaca buku. Dan tips yang ketiga, ketika kamu bepergian kemana-mana, jangan sampai ketinggalan paling nggak 1 buku pun kamu harus membawa buku tersebut. Kan buku-buku yang kecil itu banyak, kamu bisa bawa buku yang tadi. Dan konten kali ini semoga bermanfaat dan semoga kamu makin suka dengan baca buku tersebut. Jangan lupa pencet tombol subscribe buat konten seputar produktivitas lainnya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.